Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya nih semuanya? Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah teman-teman, pada kesempatan kita akan membahas mengenai diskusi makalah pengaplikasian fisiologi tumbuhan. Nah alangkah baiknya kita buka dulu nih materi ini. Kita buka dengan melafazkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah langsung saja ya teman-teman, insyaallah diskusi ini akan dibawakan oleh kelompok 6, yaitu Amelia Trihutami, Rahma Desinta, dan Inayah Dinul Aulia. Langsung saja yuk. Nah teman-teman, pada kesempatan hari ini kita akan membahas suatu jurnal yang berjudul Pengaruh Interaksi hara nitrogen dan fosfor terhadap pertumbuhan tanaman jagung zeamais pada tanah regosol dan latosol. Langsung saja yuk. Nah teman-teman, pada bahasan minggu lalu kita telah mengetahui nih siklus nitrogen dan siklus fosfor. Nah sekarang kita ingin mereview sedikit saja. Kenapa sih nitrogen dan fosfor itu diperlukan dalam pertumbuhan tanaman? Nah, kita lihat dulu. Apa sih nitrogen dan apa itu fosfor? Nah, nitrogen dan fosfor ini merupakan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak ya. Nah, nitrogen ini tidak secara langsung nitrogen bebas diserap oleh tanaman. Ada prosesnya dulu, yaitu pada proses siklus nitrogen yang telah dibahas oleh minggu lalu. Nah, nitrogen pada tanaman ini akan diserap dalam bentuk NH4+ atau NO3. Sementara fosfor pada tanaman ini akan diserap dalam bentuk ortofosfat primer atau H2PO4 dan sebagian kecil lagi dalam bentuk ortofosfat sekunder atau HPO4. Oke teman-teman, lalu kenapa sih nitrogen dan fosfor itu diperlukan? Nah, nitrogen dan fosfor ini mempunyai peranan penting dalam pertumbuhan tanaman. Nah, pertama nitrogen. Nitrogen ini mempunyai peranan penting dalam pembentukan klorofil, protoplasma, protein, dan asam-asam nukleat. Sedangkan fosfor ini mempunyai peranan penting sebagai penyusun senyawa untuk transfer energi, untuk sistem informasi genetik, untuk membran sel, dan untuk fosfoprotein. Nah, sekarang kita juga harus tahu apa sih itu tanah regosol dan apa itu tanah litosol. Nah, tanah litosol merupakan jenis tanah yang terbentuk dari proses pelapukan batuan beku dan sedimen. Tanah litosol ini mempunyai ciri khas butiran kasar berupa kerikil. Sedangkan tanah regosol merupakan tanah yang mempunyai tekstur seperti butiran-butiran kasar, seperti berasal dari material gunung berapi. Bentuk material dari jenis tanah regosol ini berupa abu vulkan dan pasir vulkan. Lalu bagaimana sih sifat tanah regosol dan tanah litosol? Nah, ini kita mempunyai gambar mengenai perbedaan ya dari sifat tanah regosol dan tanah litosol. Nah, teman-teman bisa dibaca apa sih perbedaannya gitu. Nah, teman-teman, selanjutnya tahukah kalian bahwa kekehatan atau kekurangan unsur hara nitrogen dan fosfor adalah suatu masalah yang umum pada hampir semua jenis tanah. Secara umum, petani memberikan pupuk nitrogen dan fosfor secara bersamaan. Agar apa? Agar dapat menghasilkan produk yang optimum. Nah, pemberian pupuknya itu telah sesuai dengan dosis masing-masing. Apabila terjadi kesalahan dosis, maka salah satu unsur tersebut sebenarnya akan menyebabkan kurangnya optimum hasil yang diperoleh. Nah, sebab jika N yang diberikan kurang, maka N akan menjadi pembatas dari P. Dan pada kondisi yang demikian pula,
tanggapan tanaman terhadap pemupukan P sangat tergantung pada tersedianya unsur N di dalam tanah. Jadi N dan P ini saling bekerja sama gitu teman-teman. Dia mempunyai ikatan agar ketika dia bersama-sama digunakan, maka dia akan bekerja sama sehingga hasil pertumbuhan atau tanahnya itu menjadi bagus gitu. Nah, dari jurnal ini kita akan membahas mengenai bahan dan metodenya. Bagaimana sih bahan yang diperlukan itu adalah kalau tanaman jagung ya berarti yang diperlukan adalah benih jagung. Lalu kita menggunakan 2 tanah, yaitu tanah latosol dan regosol. Ada poi plastik, pupuk basal yaitu pupuk N dan pupuk P. Lalu perlakuan dalam percobaan ini adalah kombinasi pemupukan nitrogen dan pemupukan fosfor untuk masing-masing jenis tanah. Sehingga jumlah satuan percobaan ada 12 spot untuk masing-masing jenis tanah. Nah, ini adalah tabel perlakuan kombinasi pemupukan nitrogen dan fosfor pada tanah regosol dan tanah latosol. Jadi N0 P0 ini adalah yang kontrol, berarti tanpa pemberian pupuk ya. N0 P1 hanya digunakan nitrogen, N1 PO yaitu hanya diberikan fosfor, tapi N1 P1 ini keduanya digunakan nitrogen dan fosfor dalam percobaan gitu. Dilanjutkan dengan hasil pengamatan, di mana berdasarkan jurnal penelitian yang kami garap, di sini diperoleh gambar 1, pengaruh interaksi nitrogen dan fosfor terhadap tinggi tanaman jagung pada tanah regosol dan latosol. Bisa dilihat teman-teman, hasil analisis diagram ini terhadap pengaruh interaksi nitrogen dan fosfor pada tanah latosol menunjukkan bahwa hanya perlakuan N1P1 yang berpengaruh nyata secara konsisten terhadap pertumbuhan tinggi tanaman jagung dibandingkan dengan N0P0 pada gambar sebelah kanan. Sedangkan pada tanah regosol menunjukkan bahwa interaksi nitrogen dan fosfor tidak berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan tinggi tanaman jagung pada 2 minggu pertama. Namun pada minggu ke-3 sampai ke-7 diketahui bahwa interaksi nitrogen dan fosfor berpengaruh nyata terhadap perlakuan N1P1 dan N0P0, di mana N1P1 ini merupakan pemberian pupuk secara bersama nitrogen dan fosfor. Sedangkan N0P0 ini adalah tanpa pemberian nitrogen dan fosfor. Baik, dilanjut dengan pembahasan. Nah, jadi adanya perbedaan respon tanaman dalam bentuk hubungan antara pemberian pupuk nitrogen dan fosfor dengan berat kering total tanaman terhadap pada kedua jenis tanah diduga berhubungan dengan sifat kedua jenis tanah tersebut. Nah, tadi bisa dilihat bahwa di hasil itu adanya perbedaan dari tanah latosol dan regosol. Nah, ini juga dipengaruhi oleh perbedaan sifat kimia dari kedua tanah tersebut, yaitu adanya kandungan lempung, bahan organik, dan aluminium yang mampu memfiksasi fosfor, di mana kandungan aluminium dapat dipertukarkan dan lebih tinggi dan teksturnya juga lebih halus pada tanah latosol, dan ini menjadikan salah satu penyebab perbedaan tingkat ketersediaan dan kapasitas fiksasi fosfor dari kedua jenis tanah tersebut. Pada lampiran 1 seperti yang tadi telah disampaikan. Lalu mengapa demikian? Di situ bisa dilihat bahwa adanya grafik interaksi dari nitrogen dan fosfor, di mana adanya bentuk interaksi ini menyatakan bentuk interaksi positif yang menunjukkan bahwa hara fosfor dan nitrogen memiliki fungsi atau peran yang berbeda bagi tanaman. Hara nitrogen ini berfungsi sebagai penyusun protein, klorofil, asam amino, dan banyak senyawa organik lainnya. Sedangkan fosfor adalah penyusun fosfolipid, nukleoprotein, gula fosfat, dan khususnya pada transfer dan penyimpanan energi yang mana fungsi dan peranan sebagian besar dari bahan atau senyawa tersebut saling mendukung dan melengkapi. Jadi intinya teman-teman, adanya interaksi positif ini mempertegas bahwa ketersediaan nitrogen di tanah sangat mempengaruhi dari adanya hara fosfor, ataupun sebaliknya, di mana
ketersediaan fosfor di tanah akan mempengaruhi serapan tanah terhadap nitrogen, di mana nitrogen ini mampu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan akar sehingga tanaman mampu menyerap fosfor lebih efektif. Selain itu, nitrogen juga merupakan penyusun utama enzim fosfatase yang terlibat dalam proses mineralisasi fosfor di tanah. Berdasarkan Wang et al. Dalam Horner 2008. Selanjutnya, jadi walaupun fosfor yang diberikan ke tanah banyak yang mengalami fiksasi oleh komponen tanah seperti aluminium dan mineral lempung, tanaman jagung masih mampu menyerap fosfor lebih efektif. Jadi intinya, adanya saling mendukung dan melengkapi dari interaksi nitrogen dan fosfor, di mana nitrogen itu membantu dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan akar untuk tanaman dapat menyerap fosfor, dan nitrogen juga merupakan penyusun utama dari enzim yang terlibat dalam proses mineralisasi fosfor, sehingga adanya fosfor ini dipengaruhi oleh adanya nitrogen di tanah. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai hasil pengamatan yang kedua, yaitu hasil pengamatan secara visual gejala kekehatan nitrogen dan fosfor tanaman jagung pada tanah rigosol dan latosol. Bisa dilihat ya teman-teman, bagaimana sih hasil dari gejalanya gitu. Nah, kita lihat perlakuan yang paling parah adalah perlakuan yang tanpa nitrogen dan fosfor, yaitu N0 dan P0. Terlihat tanamannya kerdil, batang kurus, dan berwarna ungu kemerahan, daun tua berwarna kuning keunguan, dan daun muda agak kuning. Itu pada tanah rigosol. Sedangkan pada tanah latosol, tanamannya kerdil, batang kurus, berwarna ungu kemerahan, daun tua berwarna kuning keunguan, dan daun muda menguning. Nah, sementara yang paling bagus hasilnya itu pada perlakuan N1P1. Bisa kita lihat nih teman-teman. Pada perlakuan N1P1 ini mendapatkan hasil yang optimal atau hasil yang paling baik di antara perlakuan yang lain. Jadi gejalanya hanya daun agak hijau muda, daun tua agak sedikit ungu dan sebagian layu pada tanah rigosol. Sementara pada tanah latosol, tanaman terlihat segar dengan daun yang agak lebar dan hijau. Jadi kita lihat ya, paling bagus adalah di perlakuan N1P1 pada tanah latosol. Bagaimana sih perlakuan yang lain? Nah, perlakuan yang lain itu bisa terlihat ya ciri-ciri tanamannya itu tanamannya kerdil, daunnya mengalami klorosis sampai berwarna kuning keunguan, sebagian akibat gejala defisiensi. Nah, kondisi terburuk juga dilihat tuh tadi, bahwa pada perlakuan N0 P0 ya, jadi tanpa nitrogen, tanpa fosfat, di mana terlihat jelas bahwa adanya terjadi gejala klorosis pada daun muda dan nekrosis pada daun tua akibat kekurangan unsur nitrogen dan unsur fosfor. Nah, mengapa sih hal ini bisa terjadi gitu? Nah, penjelasannya adalah bahwa ketersediaan N ini di tanah sangat mempengaruhi serapan tanaman terhadap fosfor, ataupun sebaliknya, di mana ketersediaan fosfor di tanah akan mempengaruhi serapan tanaman nitrogen di tanah. Nitrogen akan meningkat akar pertumbuhan dan perkembangan akar, sehingga tanaman mampu menyerap fosfor lebih efektif. Dan selain itu juga, nitrogen juga merupakan penyusun suatu enzim fosfat yang terlibat dalam proses mineralisasi fosfor di tanah. Nah, bila pasokan nitrogen terlalu besar, peningkatan ukuran sel, penambahan ketebalan dinding menyebabkan daun dan batang tanaman lebih sukulen dan kurang mengeras. Gejala kenampakan daun juga dapat terjadi kriteria yang penting terhadap kecukupan nitrogen dalam jaringan tanaman. Karena jika kekurangan nitrogen, maka daun akan mengalami klorosis, karena nitrogen memegang penting sebagai penyusun klorofil, sehingga akan tampak berwarna hijau. Jadi kalau kekurangan klorofil ya, tadi tanamannya jadi warna kekuningan gitu. Itulah akibat kekurangan
nitrogen dan kekurangan fosfor gitu teman. Jurnal yang kedua tentang perbedaan konsumsi oksigen atau O2 pada proses respirasi kecambah yang dibuat oleh Rina Riana Rakatika dan Diana Hernawati dari Universitas Siliwangi Tasikmalaya. Sebelum kita mengetahui perbedaan konsumsi oksigen atau O2 pada proses respirasi kecambah, kita harus mengetahui apa itu respirasi. Respirasi adalah suatu proses pengambilan oksigen atau O2 untuk memecahkan senyawa-senyawa organik menjadi CO2 atau karbon dioksida, H2O atau air, dan energi. Pada hakikatnya, respirasi itu adalah reaksi redoks yang dimana substrat dioksidanya itu berubah menjadi karbon dioksida atau CO2. Sedangkan O2 atau oksigen yang diserap sebagai oksidator mengalami reduksi menjadi air atau H2O menurut Iskandar tahun 2011. Ada yang berpendapat bahwa respirasi itu adalah proses oksidasi bahan organik yang terjadi di dalam sel yang berlangsung secara aerobik maupun anaerobik menurut Jitro Somo tahun 1983. Respirasi dalam reaksi kimia juga sangat diperlukan di dalam sel hewan maupun sel tumbuhan yang sangat bergantung pada adanya oksigen. Sehingga diperlukan adanya suplai oksigen secara terus-menerus. Hal ini berarti bahwa oksigen itu merupakan substansi yang sangat penting. Salah satu substansi yang dihasilkan atau diproduksi oleh reaksi kimia yang terjadi di dalam sel adalah gas karbon dioksida atau CO2. Adanya karbon dioksida atau CO2 yang terlalu banyak di dalam tubuh juga harus dihindari, sehingga karbon dioksida atau CO2-nya itu harus segera dikeluarkan dari tubuh secara terus-menerus. Bagian tumbuhan yang aktif melakukan respirasi yaitu bagian yang sedang tumbuh seperti pada biji yang sedang berkecambah menurut Hidayat tahun 1955. Tahukah kalian bahwa tumbuhan itu memerlukan oksigen untuk proses respirasi atau pemecahan makanan untuk menghasilkan energi? Tumbuhan itu mengambil oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis, sedangkan makhluk hidup lain mengambil oksigen itu dari udara. Akan tetapi, jumlah oksigen yang dihasilkan dari proses fotosintesis itu lebih banyak dibandingkan dengan oksigen yang digunakan untuk respirasi. Sehingga ada banyak O2 yang dilepaskan ke udara, yang menjadikan udara di lingkungan rumah kita itu masih terasa segar. Adapun bahan dan metode dalam pengamatan ini. Yang pertama itu ada kacang tanah, benih kacang tanah atau Arachis hypogea L, kecambah kacang panjang atau Vigna sinensis L, kecambah kacang kedelai atau Glycine soja L mer, kecambah kacang hijau atau Phaseolus radiatus L, dan pipa respirometer. Metode yang digunakan dalam metode ini adalah metode eksperimen dan rancangan acak lengkap atau RAL. Baik, selanjutnya berlanjut pada pembahasan, di mana telah dipaparkan bahwa hasilnya itu diperoleh perbedaan pada rata-rata konsumsi oksigen dari setiap perlakuan, di mana yaitu kecambah yang berbeda jenisnya ini akan memiliki kebutuhan oksigen yang berbeda pula, karena di dalamnya terdapat proses metabolik dan kandungan substrat respirasi yang berbeda pula. Pada jurnal penelitian ini dibahas bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebutuhan oksigen pada respirasi tumbuhan secara umum, antara lain umur dan jenis tumbuhan, ketersediaan jumlah substrat, ketersediaan oksigen, kelembapan, serta suhu lingkungan. Faktor yang mempengaruhi pertama yaitu ketersediaan substrat, di mana laju respirasi bergantung pada ketersediaan substrat teman-teman. Didasari bahwa tumbuhan itu memiliki kandungan substrat yang rendah, maka akan
mengakibatkan respirasinya juga akan rendah pula. Demikian sebaliknya, bila substrat yang tersedia cukup banyak, maka laju respirasi akan meningkat. Tetapi ketersediaan substrat bila tidak diimbangi dengan aktivitas selnya atau aktivasi enzim, maka akan menurunkan laju respirasi tumbuhan tersebut menjadi terhambat. Faktor yang kedua dipengaruhi oleh ketersediaan oksigen sebagaimana yang dibahas dalam jurnal penelitian ini. Ketersediaan oksigen akan pengaruhi laju respirasi, tapi besarnya pengaruh pun itu akan berbeda antara spesies satu dan yang lainnya, bahkan antara organ pada tumbuhan yang sama. Pada penelitian ini dijelaskan bahwa ketersediaan oksigen berpengaruh pada laju respirasi kecambah. Ini dibuktikan dari hasil pengamatan dengan menggunakan respirometer. Respirometer ini merupakan alat ukur yang dijadikan untuk mengukur jumlah oksigen yang diperlukan dalam respirasi. Dihasilkan bahwa hasilnya itu terjadi perbedaan hasil konsumsi oksigen yang ditunjukkan oleh pergeseran eosin sebagai indikatornya, sehingga dapat dikesimpulan bahwa oksigen sangat dibutuhkan pada proses oksidasi untuk membentuk energi perkecambahan. Sebelumnya dipaparkan bahwa suhu pun mempengaruhi dari secara umum ketersediaan oksigen. Namun pada penelitian ini suhu dibuat sama ketika penelitian berlangsung. Tujuannya untuk menghindari perubahan suhu yang tiba-tiba dapat mempengaruhi laju respirasi. Jadi berlanjut kepada faktor ketiga yaitu jenis dan umur tumbuhan. Pada penelitian ini jenis dan umur tumbuhan juga berpengaruh terhadap laju respirasi. Karena selama kecambah belum menyerap air dan berfotosintesis atau autotrof, maka cadangan makanannya pun merupakan kebutuhan yang penting dalam proses pemanjangan dan pembelahan sel-selnya. Untuk itu, jenis dan umur tumbuhan atau perkecambahan pada setiap tanaman akan berbeda. Berdasarkan hasil dari tabel 2, untuk mengetahui apakah perlakuan yang diberikan itu memberikan hasil yang sama atau tidak, dilakukan analisis varians. Nah, hasilnya analisis dari varians itu atau ANAVA didapatkan F hitung sama dengan 4, F 0,05 sama dengan 2,67, dan F 0,01 sama dengan 4,43. Karena F 0,05 lebih kecil dari F hitung dan lebih kecil dari F 0,01, maka HO ditolak. Nah, tanda bintang itu artinya terdapat pengaruh perbedaan yang nyata atau signifikan antara perlakuan. Hal ini itu dapat dikatakan bahwa terdapat perbedaan kecambah yang berpengaruh signifikan terhadap konsumsi oksigen atau O2 pada proses respirasi tumbuhan atau perkecambahan menurut Raka, Tika, dan Hernawati tahun 2014.